Legenda MotoGP, Mick Doohan, menyoroti jebloknya performa Honda di MotoGP dalam 2 musim terakhir. Menurut Doohan, Honda mengalami penurunan prestasi pasca cederanya Marc Marquez di awal kompetisi MotoGP 2020 lalu. Honda terlempar dari perebutan gelar juara dunia MotoGP 2021. Pabrikan berlogo sayap mengepak itu kalah saing dari Yamaha, Ducati, Suzuki, serta KTM. Di klasemen sementara saat ini, pebalap Honda mengisi posisi 7 Marc Marquez, 14 Takaki Nakagami, 15 Pol Espargaro, dan 16 Alex Marquez. Dikatakan legenda MotoGP, sekaligus legenda Honda, Mick Doohan, Honda terpuruk setelah Marquez mengalami cedera panjang dan absen cukup lama di ajang MotoGP. Dari luar, mereka seperti kehilangan arah sejak cedera Marc. Dia tidak sekuat yang diinginkan. Pebalap Honda lainnya bagus dan mereka berjuang untuk mencapai 10 besar. Saya tidak tahu apa solusinya, mereka perlu bekerja keras, kata Doohan, dikutip dari Motosan. Lanjut Doohan menjelaskan, absennya Marc Marquez dalam waktu lama membuat pengembangan motor Honda seolah terhenti dan membutuhkan adaptasi lama untuk kembali ke kondisi sedia kala, saat Marquez sedang jaya-jayanya. Ketika Anda kembali, sulit untuk kembali ke tempat yang sama di mana Anda meninggalkannya. Pebalap kedua dan ketiga, mereka tidak punya keyakinan yang sama seperti yang dimiliki Marc. Marc telah pergi dan ketika dia kembali, dia tidak menemukan motor yang dia tinggalkan, dan sekarang dia mencoba untuk mendapatkannya kembali seperti sebelumnya. Insinyur terus-menerus mengubah banyak hal, untuk itulah mereka membutuhkan seseorang yang kuat untuk membimbing mereka dan yang dapat memiliki komunikasi yang baik, sambung Doohan. Terlepas dari cedera yang mempengaruhi performa selama balapan, Marc masih bisa menampilkan performa terbaik di sirkuit-sirkuit yang jadi favoritnya, seperti sirkuit Sachsenring, dan sirkuit Austin. Meski begitu, bukan berarti masalah selesai. Saya tidak yakin bagaimana cederanya berkembang, tetapi itu butuh waktu. Dia tahu cara mengemudi, saya yakin dia tidak kehilangan kepercayaan diri tetapi cederanya membutuhkan waktu. Jadi tahun depan, jika Honda bekerja dengan baik pada motornya, ia akan memiliki kekuatan dari sebelumnya dan akan kembali, ujar Doohan. Ketika saya mengalami cedera dan komplikasi, orang-orang mengatakan bahwa saya tidak akan membalap dengan cara yang sama lagi. Saya tidak pernah kembali mengemudi persis seperti sebelumnya karena saya tidak bisa, tetapi saya beradaptasi dengan cara mengemudi yang baru dan saya mulai memiliki kekuatan dan menang lagi. Saya yakin Marc akan berada di posisi itu lagi. Setiap hari dia memiliki kekuatan lebih. Kalau Honda bisa membuat motornya dengan baik, pasti mereka akan berlomba lebih dulu dengan Marc, tukasnya. MotoGP 2021 sudah hampir berakhir dan MotoGP 2022 sudah di depan mata. Dalam menyambut gelaran tahun 2022, tim-tim MotoGP sudah menyiapkan purwarupa baru untuk tunggangan jagoannya. Salah satu pabrikan yang paling getol dalam masalah pembaruan ini adalah Honda. Honda bahkan sudah menjajal purwarupa motor RC213V 2022 pada tes Misano beberapa waktu lalu oleh dua pembalapnya, Marc Marquez dan Pol Espargaro. Marc Marquez sebagai pembalap yang telah menjajal pembaruan ini pastinya sudah bisa memberikan komentar. Dilansir dari Speedweek.com, Marquez ditanyai mengenai perbedaan motor tahun depan dengan motor yang dipakai tahun ini. Itu adalah perbedaan besar, salah satu perbedaan terbesar sejak saya bersama Honda, kata Marc Marquez. Kami telah memperbaiki kelemahan, tetapi tentu saja ketika Anda melakukan hal itu, masalah lain muncul. Kami menginginkan motor yang lebih cepat, lebih halus, dengan cengkeraman yang lebih baik, dan lebih baik di tikungan, semuanya. Tetapi, memang benar kelemahan kami tahun ini adalah cengkeraman belakang. Jadi, kami sedikit lebih fokus pada hal itu. Kami benar-benar meningkat di sana, tetapi sedikit kehilangan dalam hal perilaku kemudi. Kami melihat bahwa dengan konsep yang berbeda, kami bisa mendapatkan keuntungan di banyak area. Tetapi, pada saat yang sama kehilangan sesuatu di sana, yang sekarang menjadi salah satu kekuatan kami, yaitu di awal tikungan. Marc Marquez bersama rekannya, Pol Espargaro, juga memberikan umpan balik kepada pabrikan. Dia mengaku tidak mendapatkan begitu banyak masalah di Misano karena treknya cukup mudah baginya.
Marquez lantas ingin mencoba pembaruan ini di trek yang lebih menantang. Feedback dari saya dan Paul sangat mirip. Kami berdua cepat dengan motor baru. Tetapi, kami harus terus bekerja dan melihat bagaimana keadaan di trek lain dengan grip yang lebih sedikit. Karena di tes Misano, kondisi cengkeramannya luar biasa bagus dan hal itu membuatnya sangat mudah untuk bisa cepat, pungkas Marquez. Kehadiran manajer yang mengurus tim secara khusus sangat diperlukan. Ketika Brivio mundur, tanggung jawabnya dibagi dan dikerjakan banyak orang. Tentu saja, beban tambahan membuat mereka tidak bisa maksimal menjalankan tugas intinya. Saya kira mereka perlu menemukan solusi untuk direktur. Kami lihat selama tahun ini, situasinya tak mudah. Mungkin project leader kami Shinichi Sahara terlalu banyak bekerja. Dia perlu berkonsentrasi pada hal lain, ujar Rins dalam situs resmi MotoGP. Pembalap 25 tahun tersebut mengalami penurunan kinerja secara drastis dibanding sebelumnya. Jika musim lalu, ia mampu menutup musim pada urutan ketiga dan 3 podium. Sekarang, Rins sulit beranjak dari peringkat ke-12. Prestasi terbaik adalah runner-up MotoGP Inggris. Kinerja motor Suzuki yang kurang optimal dan seringnya pembalap itu jatuh, berdampak besar pada mental dan pencapaiannya. Itu bukan awal musim terbaik kami. Saya mendapat hasil posisi kelima dan keempat di Qatar. Kemudian, saya crash 4 kali beruntun. Ini membuat saya tersingkir dari perebutan gelar juara. Kami memulai sangat kuat di bagian pertama, tapi kami mulai sering jatuh. Ketika Anda mengalami crash hari demi hari, sangat sulit. Banyak orang yang mengkritik Anda, tidak mudah secara mental, kata Rins. Beruntung, ia punya tim dan orang-orang terdekat yang selalu menyemangatinya untuk bangkit dan fokus pada sasaran awal. Dengan tim dan orang-orang di sekitar, Anda mencoba fokus dan terus bekerja lebih keras, Rins melanjutkan. Suzuki mengalami masalah yang berhubungan dengan aerodinamika, justru saat beberapa rival mengembangkan alat tempur secara signifikan. Padahal, pabrikan Hamamatsu itu sudah memproduksi motor yang mampu bersaing dari sisi kecepatan. Namun, modal kecepatan saja tak cukup karena ada faktor lain yang berperan. Pastinya kecepatan ada di sana, tapi kami perlu menganalisis dan kami perlu menemukan lagi kompromi antara batas dan garis itu. Maksud saya, kami tahu punya motor bagus, motor kuat dan pembalap bagus. Mari gabungkan semuanya, tutur Rins. Tahun lalu, kami cukup kuat. Kami dapat menjaga kecepatan pada bagian akhir balapan dengan ban. Musim ini, langkah tersebut sangat sulit dilakukan, mungkin tim lain melakukan pengembangan jauh lebih baik dari Suzuki. Tapi kami sangat kesulitan pada bagian akhir kompetisi. Kedua pembalap Rins dan Joan Mir, pada minggu punya masalah serupa. Kami menyampaikan komentar yang sama kepada para insinyur dari Jepang. Kami kalah sedikit dari sisi aerodinamika dibanding lainnya, juga rear right height device. Suzuki butuh waktu untuk membawa itu kepada kami. Kami perlu waktu untuk membiasakan diri, menggunakannya, mendapatkan setup yang tepat, imbuh Rins.